بركة وفقد موجع. Seandainya gak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk, tawassul. Ya agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Kemudian Allah juga menentukan kita sebagai umatnya juga tidak main-main. Kemudian sekarang ini fitnah datang bertubi-tubi, tidak main-main juga. Ketika Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ditanya pada waktu muncul Wahabi, ini gimana Beb? Ini Wahabi nih muncul ini semuanya dibunuh, kuburan diratakan dengan tanah. Ternyata apa? Kata beliau, hikamun anzalahallahu 'alan nas. Ini banyak hikmahnya yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Mengapa? Likai yatawassatu wa ya'tadilu ba'da an kanu malu. Agar mereka ini kembali ke jalan yang moderat, jalan yang netral, setelah sebelumnya mereka ini agak miring. Nah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan kepada bangsa Indonesia ya, di mana-mana, dari sejak Wali Songo kemudian para habaib habis itu, ini kan memang ajaran yang moderat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata beliau, khairun nas annamatul awsat. Sebaik-baik golongan adalah kelompok moderat. Mengapa kelompok moderat? Golongan paling baik. Yalhaqu bihim at-tali. Orang yang terlambat biar menyusul pada mereka. Terlambat ini artinya kalau sekarang ya radikal kiri, sumbu kepanjangan. Kemudian ada lagi kelompok yang radikal kanan, wa yarji'u ilaihim al-ghali. Lalu kelompok yang ghulat, kelompok yang berlebih-lebihan, yang ekstrim, itu agar mundur ke belakang, agar kembali kepada kelompok moderat ini. Nah, ini mungkin terjadinya fitan di akhir zaman ini. Ya mungkin karena ada memang saudara-saudara kita ini sudah agak miring-miring. Mungkin ada miring kanan, mungkin juga ada belok kiri, ada belok kanan. Akhirnya ya ada fitan-fitan ini agar umat Islam itu sadar kembali kepada jalan yang netral, jalan yang moderat. Dan ini pasti banyak hikmahnya. Mungkin kalau misalnya ini hikmah saja ya, tapi gak benar juga sebenarnya. Wahabi misalnya, seandainya gak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk, tawassul, walaupun itu sebenarnya masyru'. Cuma kadang-kadang orang-orang awam itu kan keliru-keliru dalam tabarruk dan tawassulnya itu. Dan sekarang memang saudara kita ini sudah banyak yang keliru di dalam bab tabarruk. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kalau kita ziarah ke sebagian makam Wali Songo di Ampel misalnya, laki dan perempuan itu terpisah. Yang perempuan sebelah timur, laki-laki sebelah barat. Belakangan ini laki-laki dan perempuan ngumpul. Jadi kadang-kadang baca Quran sendirian, tiba-tiba dikerubungi perempuan. Sekarang ini. Dan ini ya memang para asatid, para habaib perlu bersuara. Memang ini benar, tapi jangan terlalu begitu. Ini artinya kan memang dari waktu ke waktu memang perlu. Kemudian lagi seperti misalnya dulu karena masa mutaakhirin ini hanya merujuk kepada kitab Mu'tabarah, sampai-sampai lupa mempelajari kitab-kitab hadis, mempelajari tafsir. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Karena apa-apa yang menjadi ajaran Ahlus Sunnah harus dibela dengan itu. Nah,
Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa poin ya yang saya catat terkait dengan PR kita pada masa-masa yang akan datang, yang pada masa-masa sekarang ini. Jadi bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib kita lakukan dan setiap orang yang mampu. Cuman amar ma'ruf nahi mungkar ini harus bijak, kemudian harus mau'izah hasanah dan melalui siasat yang baik, yang terpuji. Karena kalau enggak nanti akan ada benturan dari pihak lain dan akibatnya tidak bagus. Ini seperti yang disampaikan ya oleh sebagian habaib. Habib Salim Asy-Syatiri berkata, kata beliau, al-ilmu laisa fawqahu hikmah wala siyasah akhiruhu khosasah. Ilmu itu kalau tidak bijak yang menyampaikan, memang di kitab itu ada, cuma yang menyampaikan tidak bijak, kemudian juga tidak siasah ya, tidak mengerti situasi dan kondisi, akhirnya justru kehinaan. Artinya apa? Bisa kerusakan akhirnya. Ini diantaranya. Kemudian lagi ya, nah kemudian lagi karena memang kehidupan dunia itu bisa hidup dengan ilmu agama. Orang itu kalau tidak punya ilmu agama, seperti di dalam kitab-kitabnya, itu berarti kan orang mati. Maka orang yang tidak punya ilmu agama itu mestinya tidak berhak untuk berada di depan membicarakan ilmu agama, mestinya begitu. Sekarang ini dari setiap komunitas ada yang seperti itu. Diperhatikan nggak punya ilmu memang, tapi ngomong ya, bicara apa saja dan diundang di mana-mana. Kadang-kadang viral itu. Ini gimana mengatasi seperti ini? Mestinya orang ini masih belajar, bukan ceramah atau bukan majelis atau apalah, atau bikin konten. Kemudian juga yang perlu diketahui, situasi sekarang ini sudah berubah, gak sama dengan dulu. Karakter masyarakat juga berubah. Kemudian juga berbagai perubahan ini memang melanda semua golongan, yang NU, yang Muhammadiyah, yang apa-apalah berubah. Dan perubahan yang paling luar biasa ya, perubahan yang paling parah ini banyaknya ulama-ulama kita yang wafat. Intiza'ul ilmi bintiza'il ulama. Ulama-ulama yang punya harisma, yang menjadi rujukan, semakin lama semakin tidak ada. Memang pondok-pondok semakin banyak, pondoknya para kiai, pondoknya para habaib semakin banyak. Tapi hasil survei dari dulu, anak-anak pondok itu setelah pulang yang masih aktif dengan ilmunya rata-rata kan 5%. Rata-rata kata kiai-kiai 5%. Dan itu sejak masa ulama salaf. Ada ulama salaf ahli hadis, muridnya 4.000, dipuji-puji sama orang, Masya Allah antum ini khair, senang, nanti banyak yang meneruskan. Ini muridnya 4.000. Kata beliau apa? Nanti murid saya yang bisa melanjutkan saya 4 orang aja sudah bagus, kata. Nggak perlu 4.000, 4 orang aja sudah bagus. Ternyata memang muridnya yang melanjutkan itu cuma 4 orang, padahal jumlahnya 4.000. Nah, apalagi memang pada masa sekarang menyampaikan ilmu di pondok-pondok di mana-mana tambah susah. Karena yaitu tadi perubahan karakter. Saya sering ngobrol-ngobrol sama kiai-kiai di mana-mana. Masalah ya masyarakat kita, ya mungkin juga karena kita juga. Dulu kalau ada santri ngaji dipukul sama kiainya, lalu orang tuanya tahu, anaknya dimarahi.
Itu dulu. Sekarang ini kalau ada santri, ada di pondok, nakal, lalu telinganya diselentik ya, telinganya. Itu nanti anaknya lapor sama orang tuanya, kemudian orang tuanya nanti lapor polisi, ustadznya dipenjara 6 bulan. Dan ini ada saudara, ada sekarang. Kadang-kadang ini keluhan dari para kiai-kiai ya, para di mana-mana. Jadi kadang-kadang sudah anaknya itu di pondok itu murah, kadang ustadznya biar tetap mondok juga cari dana untuk anaknya. Ini kadang-kadang orang tuanya ketika mengambil ngajak pulang itu kurang perhatian sama gurunya, kurang hormat. Artinya apa? Ketika bikin pondok sekarang itu yang perlu dididik ternyata bukan cuma anaknya, ternyata orang tuanya juga, atau mungkin ustadznya juga sebenarnya. Ini di mana-mana memang. Jadi ini memang perubahan ya, terjadi perubahan. Kalau dulu memang karena dulu banyak orang-orang alim, majelis-majelis ilmu itu biasanya yang tasaddur, yang menyampaikan, yang baca kitab itu orang-orang alim. Orang-orang alim dan zuhud lah orang-orang dulu itu. Sekarang ini majelis banyak sekali. Ya kita tidak suudzon, karena sebagian dari sahibul majelis itu yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu kadang-kadang. Ini termasuk fitnah pada masa sekarang. Kemudian dari situ akhirnya akan muncul yang namanya fitnah-fitnah itu. Dan ini dari semua kalangan. Fitnah-fitnah seperti ini, fitnah-fitnah pikiran yang tidak sesuai. Lah kalau ada orang menyampaikan pikiran-pikiran gak sesuai dengan ajaran Islam, gak sesuai dengan ajaran as-salaf ya, dan ini dari semua golongan, dari NU ya ada, dari Muhammadiyah ada, dari Rabithah Alawiyah ada juga yang begini. Dan mereka ini rukun biasanya, yang satu frekuensi beda aliran kok rukun orang ini. Dan ini sama-sama ada ya, karena itu tadi memang zaman semakin akhir ilmu ini semakin dikurangi oleh Allah. Dan ini menjadi PR bagi kita, gimana menghadapinya. Kemudian juga ya, ini kita ini perlu membangun sinergi sesama tokoh-tokoh atau sesama ormas-ormas. Untuk apa? Untuk menjaga umat Islam, untuk mengayomi umat Islam. Makanya pesan baginda Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Kamu ini harus berjamaah, bareng-bareng, jangan sendirian. Kadang-kadang orang ini karena hebat, karena apa, mau sendiri aja. Dan itu kan tidak bisa kan, memang harus ngajak-ngajak itu. Kemudian juga kita ini terutama yang ahli ilmu ini memang harus membentuk badan-badan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara ilmiah. Kalau di NU itu ada lembaga Bahsul Masail, kalau Muhammadiyah ada Tarjeh, ya mungkin di Rabithah ini ada apalah. Karena hal-hal ya, karena banyak hal-hal, saya ini kan lahir dari keluarga muhibbin, makanya diberi nama Idrus. Saya heran juga dulu, saya ini kok namanya Idrus, padahal ayah saya, kakek saya ke atas. Saya tanya sama saudara-saudara, gak ada yang namanya Idrus. Ternyata dulu ada Habib Idrus sering keliling-keliling sekitar rumah saya, memang dekat dengan keluarga, lahir diberi nama Idrus. Jadi memang lahir dari keluarga muhibbin. Nah, yang ingin saya sampaikan, mungkin karena saya ini lahir dari keluarga muhibbin, kemana-mana sering ditemui habaib memang. Misalnya kemarin bulan Ramadan, waktu di Texas yang menemui saya ini Sayyid Fikri Syahab, waktu di Amerika. Kemudian di New York itu dari Surabaya Reza Al-Habsyi.
lalu di Washington DC ada lagi, dan di mana-mana memang. Mungkin karena wah ini pasti Muhibbin ini, namanya aja sudah Idrus gitu. Mungkin begitu. Nah, cuman karena saya ini mungkin Muhibbin, saya ngisi di mana-mana. Ini sampai sekarang saya sudah 17 hari belum pulang ke rumah. Sebenarnya mau pulang malam ini, cuma Habib Taufik diminta ke sini. Akhirnya sudah nyampe Madura, tadi pagi ngisi di Madura, balik lagi ke Jakarta. Saya kemarin pagi dari Lampung. Tadi malam ngisi Maulid di Malang, terus tadi pagi di Pamekasan, terus ke sini. Ya besok ya ke timur lagi. Insya Allah mungkin pas 19 hari baru pulang nyampe rumah. Nah, di mana-mana kalau berjumpa dengan daerah-daerah yang memang banyak habaibnya, sebagian orang-orang ini banyak menyampaikan pada saya hal-hal yang berkaitan dengan kalangan habaib. Dan ini sebagian itu memang perlu dijelaskan. Seperti yang kalau terjadi di NU itu kan namanya Basul Masail. Setiap ada persoalan, biasanya ustadz-ustadz, para kiai kan Basul Masail. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya saya perhatikan di kalangan para habaib masalah-masalah seperti itu ada juga. Dan sampai sekarang ini belum ada Basul Masail atau fatwa atau apa yang begini ini hukumnya bagaimana sebenarnya. Banyak terjadi. Dan ini kan saya kira ini perlu memang ya, di Rabithah Alawiyah ini ada lembaga yang seperti itu. Ya agar kalau misalnya ada oknum keluarga habaib yang aneh-aneh itu, kita bisa mengingatkan, Beb, antum ini, kami ini wajib mahabbah sama antum kok menyimpang begini, gimana gitu. Jadi perlu, saya kira memang perlu. Jadi kalau ada hal-hal, ada orang ya bukan ahli ilmu berbicara agama, dan ini dari berbagai kalangan. Dan kalau di setiap kelompok, misalnya termasuk di kalangan habaib, ada yang memperhatikan isu-isu yang seperti itu, mungkin itu mudah mengatasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, ini saya kira ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan, masukan-masukan, karena hal yang seperti ini juga perlu menjadi masukan pada kelompok-kelompok lain. Saya perhatikan ulama-ulama Mesir sendiri sekarang ini juga banyak yang cemas, yang gelisah. Mengapa? Karena termasuk di internal kalangan sufi. Kita ini kan sufi kan. Di internal kalangan sufi ini juga banyak penyimpangan-penyimpangan pada masa sekarang. Baik itu yang dilakukan oleh mursyid atau oleh murid atau siapa. Dan ini saya kira terjadi di semua kalangan, di mana-mana kalau diperhatikan. Jadi ini saya kira ya hal-hal yang perlu saya sampaikan. Karena memang juga perlu ya di kalangan para habaib ini perlu disampaikan di dalam sebagian hadis-hadis bahwa ada ahlul bait, di mana Rasulullah SAW tahu kalau orang ini ahlul bait, tapi ketika menghampiri baginda di Al-Kautsar Rasulullah gak mau. Ini perlu disampaikan juga. Karena ada yang seperti itu. Yang seperti ini sebenarnya bagaimana di dalam keterangan hadis-hadis sahih itu. Mengapa? Ya biar inilah fitnah-fitnah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini bisa cepat selesai. Tapi ya memang akhir zaman ya selesai, mungkin nanti pindah fitnah lagi. Dan fitnah ini hampir merata di mana-mana di Indonesia. Saya ceramah di mana-mana, ceramah maulid, gak nyinggung-nyinggung nasab, ditanya nasab sama orang. Saya gak mau ceramah nasab karena ini maulid, acaranya baginda Rasulullah SAW.
kita terangkan gimana sebenarnya cara kita beriman kepada Rasulullah. Keagungan Rasulullah itu bagaimana, sifat wajib para nabi bagaimana, menyampaikan itu. Ceramah 1 jam gak jinggung-jinggung masalah lain. Setelah ada tanya jawab, selalu ada saja yang tanya soal nasab, padahal itu daerah pelosok. Saya pikir fitnah nasab ini cuma di Jakarta, karena di Jakarta ini Habib-habib selalu ramai demo, ramai apa begitu ya. Atau misalnya di Pasuruan ya, karena ketuanya Habib Taufik dari Pasuruan, atau di daerah Jawa lah. Ternyata pelosok-pelosok di luar Jawa juga menerima yang fitnah-fitnah seperti ini. Ini gimana? Saya kira memang perlu kebijaksanaan lah dari kita semuanya, terutama para pakar, para alim, untuk mengatasi hal ini. Dan ini ya perlu diatasi seterusnya. Setiap ada persoalan memang perlu ada jawaban secara syar'i. Secara syar'i sebenarnya bagaimana jawabannya. Dan itu para ulama-ulama kita kan sudah menyampaikan di dalam kitab-kitab tafsir, dalam syarah hadis, kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, sudah menyampaikan semua, agar masyarakat sekarang ini tahu terhadap persoalan seperti ini. Dan sekarang ini beberapa hal yang harus kita agungkan diganggu semua. Contoh, mengagungkan Rasulullah SAW. Ada aliran-aliran yang ngomong melecehkan. Atau misalnya malaikat. Malaikat ini di dalam aqaid kan termasuk harus diagungkan. Ini dilecehkan dan orang diam. Sampai ada orang ngomong, saya ini bisa panggil malaikat Jibril. Memangnya malaikat Jibril Pak Menteri yang bisa dipanggil kayak dulu? Kan enggak kan? Cuma karena syiddatil jahli. Pada zaman sekarang sangat bodoh orang sekarang. Orang itu enggak peka masalah seperti ini. Padahal ini masalah pokok di dalam agama. Nah, barangkali ini masukan-masukan dari saya pribadi, dan mungkin para alim, para pakar, para ulama yang ada di sini, insya Allah banyak yang lebih tahu dari saya. Saya